Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel YouTube Dapur Cenok. Kali ini Cenok bakalan share cara membuat goryo-ryo selimut pisang. Gampang banget buatnya. Yuk kita cek aja bahan-bahannya. Bahan yang pertama yaitu 2 buah pisang. Di sini Cenok menggunakan pisang yang biasa buat digoreng. Kalian bisa pakai pisang apapun selain ini, misalnya pisang kepok, pokoknya pisang yang buat digoreng ya. Untuk bahan selanjutnya, di sini Cenok menggunakan 5 sendok makan tepung terigu, 10 keping goryo-ryo. Kalau misalnya sobat Cenok adanya Oreo nggak apa-apa, pakai aja yang adanya di rumah. Tapi di sini Cenok adanya itu goryo-ryo, cari Oreo nggak ada. 3 sendok makan gula pasir, tepung roti, dan air secukupnya. Langsung saja kita buat goryo-ryo selimut pisangnya. Langkah pertama, di sini Cenok akan merebus pisangnya terlebih dahulu ya. Jadi Cenok akan merebusnya itu kurang lebih sekitar 10 menitan. Nah, setelah 10 menit direbus, pisangnya itu akan menjadi seperti ini. Warna kulitnya akan berubah jadi lebih kusam gitu. Nah, Cenok akan mengangkat atau meniriskan, lalu Cenok akan mendinginkan terlebih dahulu pisangnya sebelum diolah. Oke sobat, pisangnya udah dingin. Selanjutnya Cenok akan kupas terlebih dahulu. Ini pisangnya udah bener-bener matang ya, soalnya kan sebelumnya udah direbus selama 10 menit. Nah, kalau misalnya sobat Cenok menggunakan pisang yang ada bekas-bekas pisau, diberatin seperti kayak bekas luka gitu, luka dari pisau, kan berubah warna tuh jadi coklat-coklat kayak teman gitu. Nah, di sini Cenok juga sama ada, dan juga Cenok gak bakalan pakai bagian itu. Cenok bakalan buang bagian-bagian yang ada coklat-coklatnya ini. Soalnya kan takutnya si rasanya itu nggak enak ya jadinya tuh Cenok bakalan buang bagian itu untuk jaga-jaga aja. Nah, selanjutnya Cenok akan menghaluskan si pisangnya menggunakan garpu. Kalau misalnya sobat Cenok males menggunakan garpu atau sendok seperti ini karena lama ya, kalau misalnya mau pakai blender juga nggak apa-apa, sesuai selera aja. Sedikit informasi ya sobat, kenapa pisangnya itu Cenok rebus terlebih dahulu, nggak langsung dihaluskan saja. Itu tuh gunanya agar si pisang yang dihasilkan tuh teksturnya itu lebih padat. Kalau misalnya kita pakai pisang yang langsung dihaluskan tanpa direbus terlebih dahulu, itu nanti tuh hasilnya itu pasti lembek banget kalau misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian bertanya juga kenapa pisangnya itu harus didinginkan terlebih dahulu, kenapa nggak langsung dihaluskan saja setelah direbus, itu juga sama. Ketika si pisangnya itu masih panas dan kita haluskan, itu teksturnya itu akan lebih lembek gitu, jadi nggak padat. Jadi lebih bagus itu didinginkan terlebih dahulu. Pisangnya sudah lembut seperti ini udah lembut ya, walaupun tidak selembut di blender, tapi sengaja karena Cenok pengen ada tekstur, jadi pakainya dihaluskan menggunakan garpu. Nah, untuk tahap selanjutnya di sini Cenok akan menambahkan gula pasir. Gula pasir yang 3 sendok ini Cenok bakalan gunakan 1 sendok untuk tambahan di pisangnya. Untuk 2 sendoknya itu Cenok akan tambahkan nanti di tepungnya. Cenok bakalan aduk-aduk si pisang dan gulanya ini sampai merata, sampai si gulanya tercampur rata ya. Setelah gula dan pisangnya tercampur rata, di sini Cenok akan menambahkan 2 sendok makan muncung tepung terigu. Nah, dari 5 sendok makan tepung terigu, Cenok menggunakan 2 sendok makan untuk di pisangnya, dan sisanya 3 sendok makannya itu untuk nanti kulitnya ya sobat. Cenok akan mencampur rata, mengaduk rata sampai si pisang dan si tepungnya ini rata ya, tercampur rata.
kalau misalnya udah rata seperti ini, Cenok akan sisihkan terlebih dahulu ya. Tahap selanjutnya Cenok akan membuat kulit dari si banana selimut pisangnya. Oke, di sini Cenok akan siapkan 3 sendok makan tepung terigu sisa yang tadi. Lalu Cenok juga akan menambahkan 2 sendok makan gula pasir. Ya, seperti ini. Setelah itu Cenok akan mengaduk-aduk si gula pasir dan si tepungnya supaya lebih merata ketika ditambahkan air. Langkah selanjutnya Cenok akan menambahkan air. Di sini Cenok menggunakan setengah gelas air ya, atau secukupnya aja sampai si adonannya ini itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair. Ya mirip-mirip tepung untuk menggoreng pisang itu kan kental-kental seperti itu ya. Nah seperti itu aja, jangan terlalu encer banget dan juga jangan terlalu kental banget, sedang-sedang saja. Oke? Kalau misalnya udah selesai kayak gini, Cenok akan sisihkan terlebih dahulu ya. Sini Cenok akan membuat Oreo selimut pisangnya dulu. Cenok akan mencetak itu dulu. Sini Cenok akan ambil terlebih dahulu pisang yang sudah dihaluskan tadi. Lalu Cenok akan ambil Goreng-Oreonya. Nah, supaya tidak lengket ketika saat mencetak si Goreng-Oreo selimut pisangnya, di sini Cenok menggunakan plastik. Ini plastik biasa, plastik kiloan yang dipotong. Lalu Cenok akan ambil setengah sendok pisangnya. Kemudian Cenok akan lipat plastiknya seperti ini. Nah, lalu Cenok akan menekan-nekan atau memipihkan si pisangnya. Untuk ukurannya itu jangan terlalu lebar banget dan juga jangan terlalu kecil banget ya, sekiranya ini tuh bisa membalut si Goreng-Oreonya, karena Goreng-Oreonya kan kecil ya, lebih kecil daripada Oreo, jadi Cenok sekitar segini aja, sekitar, nah kira-kira kalau diginiin pas. Lalu Cenok akan melipat untuk atau membalut si Goreng-Oreonya seperti ini. Nah kalau misalnya kita pakai plastik seperti ini tuh nggak bakalan lengket ya sobat. Kalau misalnya pakai tangan langsung itu pasti lengket banget. Nah sedikit tips ya sobat, kalau misalnya kalian pengen Goreng-Oreo selimut ini tuh lebih kenyal gitu, nanti itu hasilnya itu lebih kenyal banget, itu kalian bisa pakai tepungnya itu tepung tapioka, bukan tepung terigu. Tapi karena di sini Cenok pengennya itu yang lembut, jadi pakainya tepung terigu. Ini udah jadi seperti ini, gampang banget kan mencetaknya. Lalu Cenok akan simpan di piring yang berbeda. Oke, Cenok akan contohkan satu kali lagi cara membuat si Goreng-Oreo selimutnya. Di sini Cenok akan mengambil setengah sendok makan. Pokoknya sesuai selera ya. Kalau misalnya kalian pengen kulitnya tebal, silahkan tambahkan lebih banyak. Tapi karena Cenok pengennya itu yang sedang-sedang saja, jadi pakainya setengah sendok. Lipat seperti ini plastiknya, lalu tekan-tekan. Kalau misalnya kalian pengen dipipihkan menggunakan rolling pin atau menggunakan apa sih namanya, gelas kayak gitu bisa. Tapi pakai tangan seperti ini juga lebih simpel menurut Cenok. Setelah dipipihkan seperti ini, Cenok akan mengambil Goreng-Oreonya ya. Kalau misalnya ada yang bolong-bolong gitu bisa ditambal dulu. Lalu lipat seperti ini. Nah setelah dilipat tinggal diratakan bagian-bagian yang sekiranya belum rata ya sobat. Gampang banget kan sobat buatnya.
tinggal selesaikan si adonannya itu sampai habis. Oh ya sobat, di sini Cenok bakalan kasih sedikit tips ya buat kalian yang buat goryeo selimut pisang. Itu kalau bisa, atau bahkan Cenok menyarankan untuk menyimpannya itu jangan seperti Cenok ya. Ini Cenok ditumpuk-tumpuk seperti ini, alhasil ketika Cenok akan ambil si goryeo selimutnya ini, dia tuh kemungkinan besar tuh nempel-nempel satu sama lain, jadi agak kurang bagus, jadi harus ditambal-tambal lagi. Nah kalau misalnya kalian buat itu, nanti ketika sudah dibalut dengan pisang, disimpannya itu terpisah ya, maksudnya itu jangan ditumpuk-tumpuk. Pokoknya kalau bisa jangan ditumpuk-tumpuk, dan itu emang bener-bener nantinya tuh hasilnya tuh bakalan agak sedikit robek-robek gitu. Nah oke, selanjutnya Cenok akan membalut si banananya ini menggunakan tepung, adonan tepung yang udah dibuat tadi, dan juga Cenok akan balut lagi menggunakan tepung panir atau tepung roti seperti ini. Jadi seperti nugget ya, seperti banana nugget gitu. Gampang banget buatnya. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kalian buatnya itu pakai Oreo, itu pasti ukurannya itu lebih besar ya, lebih puas, lebih kenyang nantinya. Karena ini aja goryeo itu udah besar banget. Nah kan Cenok bilang tadi ini agak copot dikit, dan ternyata bener kan, kulitnya itu agak sedikit sobek-sobek gitu karena Cenok menyimpannya itu salah. Harusnya itu jangan ditumpuk-tumpuk ya sobat. Oke sobat, sini Cenok langsung aja goreng si goryeo selimut banananya. Pastikan minyaknya itu udah panas banget ya. Terus juga di sini Cenok menggunakan api sedang aja, sedang menuju ke kecil gitu. Tapi pastikan si minyaknya itu udah panas dulu, baru apinya dikecilin supaya si goryeo selimut banananya ini tuh matang secara merata. Jangan lupa dibolak-balik, tapi bolak-baliknya juga jangan terlalu sering ya. Pastiin si warnanya itu udah agak keemasan baru dibalik-balik. Nah Cenok bakalan kasih tips nih buat kalian yang pengen goryeo selimut banananya ini tuh nanti hasil dalamnya itu goryeonya jadi lembut, nggak crunchy. Kan goryeo crunchy ya, tapi kalau misalnya digorengnya lama sampai dia si goryeonya itu sampai bulat banget ya, sampai seperti macam roti goreng gitu, itu nanti hasil dalamnya itu bakalan lumer-lumer gimana gitu. Nah kalau misalnya kalian maunya itu crunchy gitu ya, gorengnya jangan terlalu lama gitu. Tapi karena Cenok pengennya yang agak dia lembut gitu, jadi Cenok goreng itu sampai dia itu bulat seperti ini, jadi seperti roti goreng. Tada, ini dia hasilnya. Gampang banget kan buatnya, simple, bahan-bahannya juga pasti ada di warung sekitar. Sekian dulu ya video tutorial dari Cenok. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like, komen, dan share video ini ke teman kamu. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Selamat mencoba.